Screenshotan komentar daripada masyarakat. Enggak usah buka. Banyak Bapak kalau dia katakan. Jadi ini pencemaran nama baik, Pak. Enggak usah buka. Banyak Bapak kalau dia katakan. Jadi ini pencemaran nama baik, Pak. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Firdaus Oyobo memang bisa aja bikin geger. Ya, kita tahu Firdaus Oyobo telah melaporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah ke polisi. Laporan Firdaus Oyobo kepada Atta Halilintar itu karena podcastnya bersama Atta dihapus dan Atta malah mengundang Gus Miftah yang dianggap mempermalukan para dukun dan mengatakan para dukun itu istrinya Prongos. Kita mau ngelaporin lagi Ustadz GM dan YouTuber AHA. Ya, yang kami laporkan Atta Halilintar dan Gus Miftah. Jadi yang kami laporkan atas podcast penghinaan yang mengatakan bahwa istri dukun itu jelek dan merongos. Kalau memang talent dan pengasihan itu terbukti ampuh, kenapa banyak dukun istrinya jelek? Oh, kenapa nggak cantik? Kalau memang dia punya pengasihan untuk nyari yang cantik. Nyatanya kamu nggak pakai dukun, istri kamu cantik. Amin, alhamdulillah. Kasih Allah. Begitu. Makanya saya bilang siapapun yang mengatasnamakan edukasi tapi masih menghina organisasi dukun akan saya laporkan. Hanya netizen yang nggak kami laporkan. Kenapa tuh, Bang? Ya, karena netizen nggak ada kaitannya dengan urusan biasa. Biarkan itu dinamika dalam bermedsos. Namun yang menarik di sini adalah Firdaus yang melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan katanya membawa banyak bukti dan banyak berkas serta screenshot untuk mendukung laporan polisinya kepada Atta Halilintar. Namun Gus Irfan yang kemudian akan membuka berkas-berkas itu dilarang oleh Firdaus Oyobo. Dan Gus Irfan yang selama ini selalu mengikuti kemanapun perginya langkah pengacara koboi ini nampak kecewa dan lemes ditegur di depan media seperti itu. Ekspresi Gus Irfan, si wesi ini nampak sayu, sendu dan seperti tidak punya kuasa sama sekali. Dan dia seperti kerbau dicocok hidungnya di depan Firdaus Oyobo. Padahal sebenarnya yang saktikan ini Gus Irfan, yang kebal Gus Irfan. Kenapa sekarang jadinya nurut banget sama pengacara koboi ini? Kemana-mana selalu ikut, kemana-mana selalu nempel. Dan memang Gus Irfan adalah pendatang di Jakarta. Mungkin Gus Irfan takutlah kalau nantinya ditinggal oleh Firdaus Oyobo dan sudah dijanjikan kesuksesan akan jadi artis, the next artis ibu kota tanpa melalui ajang pencarian bakat, karena nggak ada ajang pencarian bakat untuk dukun. Fitnah dan hinaan di media sosial. Langkah selanjutnya dari kepolisian sendiri, apakah akan memanggil dalam waktu kapan gitu, Bang? Kalau polisi ini kan menjalankan sesuai dengan hukum acara ya. Jadi mereka ini kan administrasi hukumnya sudah kami laksanakan bersama-sama. Lalu mereka juga menunggu perintah dari atasannya apakah memanggil. Nah, tapi untuk laporan kami pertama 2 minggu lalu terkait pesulap merah atau dukun merah itu akan dipanggil saksi nanti. Saksi berikutnya. Nah, mungkin setelah saksi berikutnya ini minggu depannya lagi pesulap merah akan dipanggil. Nah, di situ pertanggungjawabkan bahasa Anda. Mana dukun yang cabul, mana dukun yang penipu. Gitu. Kalau Anda berdalih bahwa Anda bilang itu semua sebenarnya, lalu Anda mengklarifikasi dan mengatakan bahwa itu sebenarnya semuanya itu tidak untuk semua dukun. Oh, tidak. Karena saya berdasarkan tempus delicti. Tempus ya, ingat. Dalam hukum acara tempus delictinya pada saat itu dia mengatakan dengan sungguh-sungguh dan mens reanya ada. Actus reusnya pun ada. Bahwa dukun itu cabul dan penipu. Mana dukun yang cabul? Kenapa Anda nggak laporin polisi? Kalau Anda bilang ini edukasi, hello,
Kalau edukasi Anda seperti itu, saya bilang, saya minta kepada DPR menterinya dicopot, menteri pendidikannya. Kalau cara edukasi begitu. Guru aja atau dosen dalam mengedukasi masyarakat atau muridnya itu dengan etika, estetika, adab. Lantas kalau cara-cara edukasi seperti itu, bagaimana? Kita mau edukasi, tapi cara kita begitu, nggak bisa. Barang buktinya mungkin Bang? Barang buktinya banyak ya. Di sini ada screenshotan komentar daripada masyarakat. Nggak usah buka. Screenshotan komentar daripada masyarakat. Nggak usah buka. Dan inilah yang menarik guys. Saat wartawan bertanya, ada barang buktinya Bang? Firdaus menoleh kepada Gus Irfan yang di situ seperti ajudannya membawakan map. Di situ dia mengatakan ada screenshotan komentar dari masyarakat, ya, screenshot komentar guys. Padahal masyarakat rata-rata tidak suka dengan Firdaus dan menjadi haters Firdaus, jadi takut disuruh baca nih sama wartawan. Akhirnya dia mengatakan kepada Gus Irfan, nggak usah dibuka. Gus Irfan pun lemes, seperti ditegur di depan wartawan dan jadinya seperti anak buahnya, adiknya atau malah santrinya nih Gus Irfan oleh Firdaus ditegur di depan banyak orang. Padahal Gus Irfan sudah berusaha membuka itu dan mungkin Gus Irfan tidak tahu bagaimana nantinya wartawan mengetahui celah itu dan bisa dimanfaatkan untuk disuruh membaca. Dan inilah wajah dari Gus Irfan yang sangat kecewa karena ditegur oleh Firdaus. Jadi melek merem Gus Irfan. Aduh, mana nih mantranya jadi hilang. Kok kecewa banget. Sambil mendengus Gus Irfan yang rupanya ngantuk ini selalu mengikuti Firdaus kemana-mana sampai malam, bahkan live terus. Firdaus memang pantang mundur. Istri orang dihina sedemikian rupa oleh Gus Miftah sebagai pendakwah, ya. Istri orang loh yang nggak tahu menahu tentang kerjaan suaminya sebagai dukun. Jangan bawa-bawa dapur orang. Gitu. Ini udah berat. Apalagi Gus Miftah tidak menyatakan oknum ya. Gitu. Nggak ada bahasa oknum. Barang buktinya mungkin Bang apa? Barang buktinya banyak ya. Di sini ada screenshotan komentar daripada masyarakat. Nggak usah buka. Banyak Bapak kalau saya katakan. Jadi ini pencemaran nama baik Bang? Pencemaran nama baik dan fitnah dan hinaan di media sosial. Gitu. Nah, selanjutnya dari kepolisian sendiri, apakah akan memanggil dalam waktu kapan gitu Bang? Kalau polisi ini kan menjalankan sesuai dengan hukum acara ya. Jadi mereka ini kan administrasi hukumnya sudah kami laksanakan bersama-sama. Lalu mereka juga menunggu perintah dari atasannya apakah memanggil. Nah, tapi untuk laporan kami pertama 2 minggu lalu terkait pesulap merah atau dukun merah itu akan dipanggil saksi nanti. Saksi berikutnya. Nah, mungkin